Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wasihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Dulur, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam kajian tiap Sabtu malam Ahad tiap pekan. Alhamdulillah sehat semua dulur, karena kali ini kita akan membahas tentang sehat, tentang how to dealing with disease, bagaimana kita berhubungan atau menghadapi, merespon kalau kita mendengar orang sakit, atau bahkan kita yang sakit, atau kita ketika sedang menjenguk orang yang sakit. Artinya bagaimana kita mensyukuri kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Terutama sekarang yang ya kita tahu sendiri kondisi negeri ini dan bumi ini secara umum kasihan sekali. Nah, pada saat seperti ini kita perlu memperbanyak wawasan bagaimana seharusnya kita dalam menghadapi ini semua. Dulur, ada satu cerita, saya sebenarnya ingin berbaginya itu adalah ketika kemarin saya jenguk dulur yang sakit sebenarnya. Nah, ketika saya jenguk ini karena memang dia sebenarnya perantauan di Bali dan kerjaannya adalah ya kerjaan biasa lah, kerjaan yang tidak terlalu menjanjikan kalau dari sisi ekonomi. Udah begitu dikasih Allah ujian sakit. Tentu ketika kita datang maka yang keluar adalah bagaimana rasa sakit itu mengganggu segalanya. Tapi yang paling membuat dia sangat tersentuh atau gimana ya, merasa sedih adalah karena dengan diberi sakit sehingga dia tulang punggung keluarga, dia tidak bisa bekerja padahal anaknya masih harus sekolah. Nah, ini yang membuat beberapa hal sehingga seringkali dulur kita ini yang sehat terutama menjadi alpa dalam bersyukur. Nah, kali ini kita akan bicara bagaimana sesungguhnya kita harus menjalani hidup ini dalam koridor syukur. Jadi sebelum kita membicarakan bagaimana nanti kita ketika menghadapi apa yang disebut dengan penyakit, kita harus mulai dulu dari apa yang disebut sehat. Karena tidak bisa dikatakan sehat kalau tidak ada penyakit. Sehingga bahkan penyakit pun dalam salah satu hadis itu disebut itu bermanfaat untuk orang beriman. Setidaknya bermanfaat itu dari syukur menjadi faktor untuk memantik rasa penyakit maksud saya. Penyakit itu bisa menjadi faktor dan alasan orang untuk bersyukur. Karena dengan adanya penyakit kita bisa menjadi tahu nikmatnya sehat. Saya sendiri sering didawi abi saya, Abi Mokhtar itu, untuk sering-sering menjenguk orang sakit. Dalam konteks bagaimana kita membuat diri kita ini merasa bahwa kita ini begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tentang sakit dulur. Setiap kita menjenguk orang sakit, bagaimana biasanya sikap kita? Saya ingin memberitahu diri saya dan sampean semua, bagaimana Rasulullah sikapnya ketika menjenguk orang sakit. Suatu hari Rasulullah menjenguk orang sakit, dan katanya setiap kali Rasulullah menjenguk orang sakit, itu yang diucapkan adalah apa? La ba'sa, dhahurun, insyaallah. Apa artinya? La ba'sa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, wis baik-baik saja, tidak apa-apa. Insya Allah baik-baik saja. Nah, suatu hari Rasulullah itu mengucapkan itu ketika menjenguk orang sakit. Ternyata yang di keluarganya itu, gimana ya Rasul? Enggak apa-apa gimana, panasnya tingginya kayak gitu. Biasanya orang sudah kayak gitu itu mendekati mati. Kata Nabi, yo kalau kamu ngomong gitu ya begitu yang terjadi. Tuh. Jadi Rasulullah sedang mengatakan bahwa sugesti orang yang ketika menunggu atau sugesti orang sakit itu biasanya berdampak beneran pada orang
yang disugestiin. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit, harusnya yang kita berikan adalah hope. Apa? Harapan. Harapan. Jadi ayo kita hindari betul ketika kita menjenguk orang sakit itu justru menunjukkan rasa, aduh gimana ya. Jangan. Tunjukkanlah wajah ceria, senyum, semangat, nyala optimisme di mata kita. Setidaknya itu yang kita harapkan nular ke orang yang sakit. Terutama kita yang bukan dokter, bukan para medis, yang nggak tahu apa-apa tentang sakit dan tidak tahu apa-apa tentang bagaimana menyembuhkan orang sakit, maka pilihan yang paling kita bisa adalah pertama, menjenguk. Itu adalah memberikan support psikologis. Itu. Gitu. Dan itu di negeri kita memang tradisinya masih segitu. Kalau di luar negeri yang jarang, orang nengok orang sakit itu jarang. Orang sakit ya dibawa ke rumah sakit, di situ ya dipasrahkan kepada dokter dan para medis yang kerawat, yang apa. Tapi kalau kita di sini kan enggak. Kita orang sakit kan, kalau jenguk kan, ngajak satu truk toh, gitu. Ngajak satu truk. Malah kadang bikin ya gelar tikar lah, ya apa? Bawa bekal, bisa jadi bikin tenda ya Pak. Itu di negeri kita, tapi it's okay. Kenapa? Karena support psikis itu masih dianggap sebagai faktor penyembuh juga. Dan itu tidak salah. Tidak salah. Oke, dari sisi medis, dari sisi ilmu kedokteran, ada para ahli dokter yang akan mencarikan alternatif bagaimana itu bisa sembuh. Menjadi perantara Allah menyembuhkan manusia. Tapi kita sebagai orang yang di sekitarnya akan bagus. Nah, tetapi adabnya juga, ini yang perlu kita. Jadi adab pertama kita menjenguk orang sakit itu jangan malah memberikan apa? Wah, nah ini tetangga saya kemarin dengan sakit kayak gini. Itu paling berapa kemarin? 2 bulan apa 2 hari mati. Ya, orang sakit kamu gitu kan ya Mbak. Jadi ini yang harus kita hindari. Ketika kita sakit, melihat orang sakit, itu sebisa mungkin sebenarnya kita tidak usah bicara tentang penyakitnya. Tidak usah. Kita bicara tentang hal-hal lain lah. Hal yang kenapa? Karena hari-hari dia itu sudah merasakan sakitnya itu. Maka yuk kita coba alihkan, kita kasih distraction, pengalih perhatian. Apa? Dengan hal-hal yang dulunya dia suka. Topik-topik yang kira-kira selain penyakit yang membuat dia, makanya Rasulullah ketika menyebut itu la ba'sa. Tahurun insyaallah. Jika Allah menghendaki akan baik-baik saja. Sugesti harus dibangun, itu sugesti positif. Gitu loh. Sugesti positif. Nah, kalau yang difikirkan itu adalah sabot ini angel waras, angel sembuh. Ya akhirnya enggak sembuh-sembuh. Jadi hadis itu memberi kita harapan. Nah, apa kaitannya dulur? Makanya di luar negeri itu kadang rumah sakit itu tidak disebut sebagai hospital, tapi hub, kayak misalnya Chicago Hub. Itu dulu ada satu serial TV itu kan tentang hub. Jadi hub itu memberikan harapan. Makanya ada yang menyatakan sebenarnya rumah sakit itu jangan sebut rumah sakit, tapi rumah sembuh, rumah sehat. Sekarang sih sudah diadopsi. Mobil-mobil ambulan yang untuk desa itu sudah bukan lagi disebut ambulan, tapi mobil sehat. Nah, itu terminologi ini memang perlu dibangun. Kenapa? Karena supaya orang yang sakit itu memiliki setidaknya harapan untuk sembuh. Karena itu sangat memberi bantuan. Dan saya pernah baca beberapa artikel itu ternyata betul. Jadi optimisme, sugesti positif itu meningkatkan imunitas, meningkatkan daya tahan. Nah, di tengah pandemi semacam ini, dulur, di tengah ini kita perlu menyebarkan rasa optimisme. Kita perlu menyebarkan rasa optimisme. Jangan menyebarkan ketakutan. Tetap kita itu mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, ya. Kita mencoba untuk mengurangi
interaksi yang berlebihan, kita memakai masker, dan seterusnya. Itu penting gitu. Nah, ini yang saya mohon maaf, ini saya tidak pakai masker karena sedang live streaming dan tidak ada orang di sekitar saya. Setelah ini nanti ya saya pakai masker lagi. Nah, ini yang penting untuk kita menumbuhkan hope. Kenapa? Karena kalau semua orang panik, semua orang tersugesti bahwa ini nanti seolah-olah tidak ada akhir, tidak ada, ya semua akhirnya tidak ada akhir, dan semua orang akhirnya ya pada kondisi capek, pada kondisi panik, pada kondisi yang tersugesti ribut, yang terjadi apa? Kita lihat tuh video-video yang ada. Orang panik itu bisa hilang konsentrasi untuk waspadanya. Saya itu jadi ingat pernah itu. Jadi saya pernah dilatih oleh dulur-dulur TNI, terutama TNI Angkatan Laut, dilatih nyelam. Nah, pada saat nyelam itu ada satu pelajaran yang saya ingat sekali. Orang kalau di dalam air itu kemampuan berpikirnya itu menurun sekian persen, ya, 1/4 atau berapa. Sehingga ketika di bawah, pelajaran yang tadinya diberikan di atas itu hilang semua. Hilang semua. Jadi kayak misalnya scuba diving itu kan pakai mouthpiece di sini itu, kalau nanti ini lepas tinggal narik aja ke belakang itu, nanti kena lagi dapat. Kita enggak, kalau sudah itu lepas panik kita. Nah, pada saat panik itu kita kehilangan rasionalitas hilang, sudah yang ada panik. Di tengah pandemi, di tengah penyakit, sakit sendiri maupun sakit wabah seperti ini, kita enggak boleh panik. Kita tetap harus waspada, ikut protokol kesehatan. Tapi jangan panik, karena panik ini yang bikin orang kemudian saling berantem. Dan panik ini yang kemudian mengurangi kecepatan untuk selesainya persoalan. Seperti tadi Rasulullah, di kasus yang individu, ada orang sakit, Rasulullah datang mengatakan, la ba'sa tahurun insya Allah, tidak apa-apa, insya Allah sehat. Kita juga harus mengatakan begitu. Hai kolorna, kamu pergi. Insya Allah bisa baik-baik saja. Ayo sehat. Kepada dulur-dulur yang kita sampaikan, ayo sehat. Ayo jaga kesehatan. Dengan cara apa? Menjaga daya tubuh. Mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ya, jangan panik. Karena kamu panik, tingkat stresmu naik. Gitu kan. Kemudian tekanan darah jadi nggak stabil. Wis sudah. Selain saya kemarin nengok orang sakit, saya juga bertemu dengan salah satu kolega di sini, di Bali. Saya diskusi tentang satu acara. Dan begitu nyampe, beliau langsung mengatakan, maaf ini Gus, saya benar-benar paranoid. Kenapa Pak? Ya, sementara Gus tahu sendirilah. Saya sudah umur 60 tahun, udah gitu kondisi kayak gini gimana? Saya itu tiap hari dapat broadcast tentang ini angka yang naik, ini angka yang mati sekian, OTG sekian, OTG. Orang tanpa gejala, ya betul ya, orang tanpa gejala sekian, lalu ini daerah jadi merah, daerah jadi hitam, saya takut Gus. Sakit apapun itu, yang menyebabkan kematian tetaplah Allah. Yang berhak menjadikan orang mati dan hidup tetap Allah. Buktinya apa? Dari sekian ratus ribu orang gejala, sekian orang positif, sekian saja yang meninggal dan ada yang sembuh. Kita tidak meremehkan angka atau statistik orang yang meninggal, tapi tetaplah lihat hope-nya, bahwa ada yang sembuh. Jadi begitu, jangan panik. Saya kemarin ditelepon sama saudara saya yang di Kalimantan, karena ada gerakan untuk rapid test secara massal, dan ada beberapa yang reaktif. Setelah reaktif dikumpul dan itu di swab, ternyata dia positif. Saya bilang, seandainya pun positif, sudahlah. Karena apa? Allah memberikan janji dalam salah satu hadis begini. Sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, ma anzalallahu da'an. Tidaklah Allah
setiap kali itu menurunkan penyakit bagi setiap penyakit itu, illa kecuali karena tidak, karena memang kita yang belum menemukannya. Mudah-mudahan begitu ya, karena pasti ada. Kita belum menemukannya aja. Maka kita dorong dulur-dulur yang bekerja di penelitian-penelitian farmasi itu untuk segera menemukan. Kita doakan. Karena kalau belum ketemu, pilihannya cuma dua. Karena memang belum ditemukan, atau karena sudah ditemukan tapi disembunyikan. Nah, mudah-mudahan ini yang tidak. Ya. Kalau nggak boleh menduga-duga ya. Karena kalau sudah industri farmasi kan sudah. Jadi pasti ada. Kalau Allah sudah janji, ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifa'an. Tidak akan Allah itu menurunkan satu penyakit kecuali Allah juga menurunkan obat. Saya masih ingat. Dulu kita ketika masih kecil itu dulu. Setiap kali sakit itu obatnya itu sederhana, simpel-simpel aja itu. Obat sakit perut apa? Obat sakit perut apa? Obat sakit perut jadi ada sabuk semacam tanaman yang menjalar itu. Namanya dulu disebut kesimbuan. Lalu diikatkan di perut, tepat di pusarnya gitu. Lah kok ya alhamdulillah. Ya dikasih Allah sembuh. Selain mungkin ada zat-zat yang terkandung dalam tumbuhan kesimbuan itu, sugesti yang ditanamkan oleh orang tua dan masyarakat saat itu adalah kesimbuan bikin perut sembuh. Sakit sembuh sudah. Dulu ada awulayan, kemudian kalau sakit gigi yang luar biasa sakit, tetesi saja cengkeh atau berkumur apa, itu alhamdulillah sembuh loh. Nah sekarang itu, ya mohon maaf, kita ini kadang tersugesti juga begitu, dikit-dikit kita harus. Saya jadi ingat salah satu artikel seorang dokter, dia sedang melancong ke Eropa, di salah satu negara di Eropa, sama anaknya nih, anak yang kecil. Terus ketika itu anaknya sakit gitu. Nah ketika anaknya sakit itu, kemudian dia bawalah anak sakit ke dokter seperti kebiasaan orang Indonesia, atau sakit dikit langsung dibawa ke dokter. Nah ke salah seorang pediatri di sana, seorang dokter anak, nah dibawa ke sana. Begitu nyampe di dokter, diperiksa ini, ya batuk pilek gitu, panas. Sudah, oh ya enggak apa-apa, sudah bawa pulang. Ya enggak dikasih suruh lab, ya enggak dikasih obat, ya enggak disuruh apa-apa. Disuruh pokoknya banyak minum apa, air hangat atau apa itu. Pulang, loh dia mikir, loh kok enggak dikasih apa-apa dok aja. Loh, anak sakit kalau hanya sekedar gejala seperti ini, kamu lah tahu juga itu enggak apa-apa. Memang itu kondisi wajar dan dia nanti akan sembuh sendiri. Tubuh akan memberikan reaksi sembuh sendiri. Tubuh itu punya kemampuan healing atau healing ability sendiri. Meskipun kadang katanya saya baca itu artikel, kadang proses penyembuhannya itu agak lebih lama dibanding dengan kamu paksa dengan obat-obat tertentu yang itu memang memperpendek proses penyembuhan, tapi sebenarnya itu justru mengurangi tingkat kemampuan antibodi tubuh. Saya bukan dokter, maka mohon maaf kalau ada salah istilah. Tapi itu yang saya pahami. Artinya apa? Kita itu jangan dikit-dikit kemudian obat. Tubuh ini harus kita sugesti, sekali lagi dari hadis Rasulullah tadi, untuk bismillah sembuh. Bukan berarti kemudian semua penyakit bisa disugesti saja. Saya tidak mengatakan begitu. Tapi untuk hal-hal yang bisa kita mulai. Bahkan sudah banyak tuh orang-orang yang kanker stadium sekian, yang sudah diagnosanya nggak mungkin sembuh, tapi karena kuasa Allah semata, lewat optimisme tinggi, we fight, berjuang betul melawan itu, dan dikasih Allah sembuh kok. Kalau kita bilang itu miracle atau keajaiban, kok banyak, artinya apa? Sebenarnya itu bisa diusahakan. Ya, jadi kembali kepada ini, pikiran positif itu meningkatkan imunitas tubuh dan tidak ada ruginya berpikir positif. Sekarang gini, saya tadi malam sampai malam itu mencoba membangkitkan semangat seseorang yang sedang depresi berat sekali. Kenapa? Karena dia hidup bukan sebatang kara, dia hidup hanya dengan kakaknya, sementara kakaknya ini seorang
cewek juga yang belum berkeluarga, yang harus sampai cari nafkah dengan Gojek, dengan maksud saya dengan online, ya, ojek online. Nah, pada saat dia pakai ojek online ini, motornya ditarik sama leasing di tengah jalan, dia nggak punya apa-apa, nggak bisa bekerja akhirnya. Begitu nggak bisa bekerja, kos-kosannya juga habis dan dia nggak bisa bayar, diusir. Akhirnya dia sama adiknya yang juga kayak cewek kecil ini terkatung-katung, telepon ke yayasan kami, alhamdulillah kita tampung. Nah, dalam pada itu kelihatan depresi, nangis. Saya bilang begini, ya selain kita membantu dia juga, jika kita tumbuhkan hope itu. Hope dalam konteks gimana? Tidak ada ruginya kok. Kalau kita punya masalah, lalu kita larut dalam tangisan, apakah masalah itu selesai? Apakah masalah itu selesai? Tidak. Gimana ya Tuhan? Kita kemudian meratapi nasib. Apakah masalah itu selesai? Enggak. Dengan meningkatkan optimisme, kita akan bicara, enggak, di sana pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Nah, ada satu kalimat yang saya suka, sesanti dalam salah satu kesatuan di TNI itu, Tanhana Wignatan Sirna. There is no obstacle cannot be defeated. Tidak ada satu hambatan pun atau tantangan yang tidak bisa dipecahkan. Tidak ada satu problem pun yang tidak bisa dipecahkan. Semuanya pasti ada. Artinya apa? Kalau Allah tadi tentang penyakit itu ma'angzalallahu da'an illa angzalahu syifaan. Tidak akan Allah itu menurunkan satu penyakit kecuali Allah juga menurunkan obat. Tidak akan Allah memberi hambanya itu problem kecuali pasti ada solusi di sana. No, itu. Cuma ini kalimatnya kembali kepada ayat Allah yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali umat itu sendiri yang merubahnya. Kita mau keluar dari kungkungan pandemi ini, kita harus merubah sikap kita. Mulai dari apa? Optimisme. Optimisme. Jangan sebarkan ketakutan. Ya, kita sebarkan tetap building awareness, membangun kesadaran agar kita punya pola hidup sehat. Tapi sudahlah, kadang sering kali itu ada berita-berita hoax. Wih, jembatan penyeberangan ini ditutup. Ini, kita panik semua. Padahal itu adalah berita sekian bulan yang lalu. Nah, hal-hal kayak gini sudahlah. Itu kenapa? Saya merasakan sendiri dulu di sini, terutama di Bali, di mana tergantung sekali dengan pariwisata. Pariwisata sedang down, sehingga semua orang merasakan dampaknya luar biasa. Kita mulai bangkit. Tetap kita jaga itu protokol kesehatan. Ya, jadi don't be panic. Jangan. Saya merasa bahwa ini harus kita sebarkan. Terkait dengan optimisme bahwa setiap penyakit ada obatnya, ada satu dawuh Nabi bahwa sakit itu sebenarnya bisa dilalui dengan beberapa cara. Ada cara antara lain adalah dengan 3. Jadi Rasulullah menyarankan, ini untuk preventif ya, untuk preventif, bukan untuk sakit-sakit yang memang sudah parah itu. Untuk preventif itu dengan bekam misalnya. Ya, untuk melancarkan peredaran darah sehingga pemikiran kita bisa lebih seger gitu kan. Kalau darah mengalir ke otak dan ke seluruh tubuh ini aliran darahnya bagus juga bagus. Jadi tibun nabawi itu. Yang kedua adalah dengan asal atau apa? Madu. Nah, madu ini saya sendiri membuktikan khasiatnya memang luar biasa, Dulur. Saya menyarankan memang mengkonsumsi madu, terutama madu yang murni itu. Jadi kalau misalnya sampean besok puasa gitu ya, puasa gitu, malamnya ini sahur, karena kadang orang sahur itu lah males sahur, males buka nasi, males macam-macam. Ya udah, minum air putih hangat, minimal setengah liter, kalau bisa 1 liter tuh. Setelah itu pisang hijau itu bagus. Lalu madu 1-2 sendok. Rasulullah bersabda begitu, ya sudah, itu insya Allah bagus untuk kesehatan. Insya Allah stamina kita selama sehari itu sudah terjaga. Nah, kalau Rasulullah menyatakan itu madu, pakai kita. Karena itu tadi, optimisme pasti ada, obat pasti ada. Kita doakan
dulur-dulur kita yang bergerak di bidang penelitian kesehatan bisa. Nah, pada saat kita sakit, kalau tadi kita melihat orang sakit, bagaimana kalau kita sedang sakit? Apa sikap yang harus kita tumbuhkan? Tetap saja optimisme, percaya kepada Allah. Rasulullah itu setiap kali sakit, tidak pernah berani mengeluh kepada Allah. Kita sudah dikasih Allah satu contoh Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah salah satu nabi yang diberikan oleh Allah kesabaran dan keteguhan iman yang luar biasa. Setan sampai frustasi. Nah, ketika setan frustasi, dia menghadap Allah. Ya Allah, saya ingin menggoda Ayub. Kok hebat sekali. Izinkan saya. Nah, dulu di masa dulu itu kan kehebatan atau status sosial seorang ditentukan oleh dua hal. Kalau anaknya banyak atau hartanya banyak. Jadi anak banyak dulu di masa lalu itu menjadi status sosial bahwa dia hebat. Anaknya banyak atau hartanya banyak. Nah, di masa itu Nabi Ayub itu anaknya juga banyak, hartanya banyak. Setan menghadap kepada Allah, meminta izin untuk menghancurkan itu. Maka yang pertama, ya Allah, saya ingin menghancurkan imannya Ayub. Dengan cara apa? Aku matikan semua ternaknya. Silakan, kata Allah. Coba aja. Benar. Ternaknya itu digoyang sama setan, seluruh ternaknya mati, ribuan itu. Nabi Ayub cuma semua milik Allah, kembali kepada Allah. Gimana ini? Udah segitu, hartanya dimatiin. Menghadap lagi Allah. Yang saya ingin menggoda lagi. Begitu ingin menggoda lagi, katanya apa Pak? Saya ingin membunuh semua anaknya Ayub. Singkat cerita, dibunuhlah semua anaknya. Rasul Ayub sedih, ya sebagai bashar manusia biasa sedih. Tapi apakah kesedihan itu membuat beliau kemudian murung, meratapi nasib atau apalagi menyalahkan Allah? Tidak. Tetap semua milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, optimisme ini yang membuat kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya Nabi Ayub luar biasa. Setan frustasi. Apalagi cara ini? Matur lagi sama Allah. Ya Allah, harta sudah tak coba, gagal. Dari sisi anak-anak keluarga, coba gagal lagi. Sekarang saya minta izin ya Allah. Saya mau hancurkan Ayub dari sisi kesehatannya. Saya minta izin ya Allah. Coba aja. Maka kemudian setan menaburkan penyakit di tubuhnya Nabi Ayub. Karena diizinkan Allah ya benar kena penyakit betul Nabi Ayub. Dan karena kena penyakit yang luar biasa, penyakit kulit itu sampai Nabi Ayub terusir dari kampungnya. Dan tinggal di tengah hutan. Di tengah hutan ini, ya nanti ada cerita tersendiri tentang bagaimana kesetiaan istrinya adalah Rahmah. Seorang istri yang bernama Rahmah. Nah, ketabahan yang luar biasa, optimisme, kemudian positive thinking yang husnudzannya Nabi Ayub kepada Allah bahwa ini adalah ujian dari Allah yang membuat kemudian apa? Disembuhkan oleh Allah. Penyakitnya disembuhkan, artinya kesehatannya dikembalikan, ganteng lagi. Jadi ada satu cerita itu si Rahmah ini, Bu Rahmah ini habis keluar dari cari kayu bakar atau apa pulang, ada tiba-tiba ada seorang ganteng, cakep di depan rumah. Siapa kamu? Jangan ganggu aku. Katanya, siapa kamu? Nabi Ayub senyum aja. Pergi sana, kemana suamiku? Dicari di rumah, tidak ada. Memang suaminya yang tergolek, lemah dengan keadaan yang penuh penyakit. Dicari, kemana? Nangis Rahmah. Akhirnya si Nabi Ayub menyatakan, akulah Ayub, aku sudah disembuhkan Allah. Kesabaran yang membuahkan hasil. Makanya itu dulur, setiap penyakit yang dihadapi dengan ikhlas, yang dihadapi dengan sabar, tidak ada lain kecuali itu bisa menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat di sisi Allah. Termasuk apa yang kita hadapi sekarang, pandemi ini. Dan saat itu Nabi Ayub akhirnya kemudian diberi Allah keturunan yang banyak lagi dan kemudian rezekinya juga dikembalikan lagi. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Dan manfaat di balik ini, saya sering sebut blessing in disguise, bahwa selalu ada hikmah, ada berkah di balik bencana. Likulli syai'in hikmah. Ini yang harus kita tumbuhkan. Kenapa? Ya itu tadi, kalau nggak ada ruginya kalau kita kemudian menghadapi sakit itu dengan
optimisme dengan stay positif, keep positif itulah. Jadi ayo syukur dulu, ayo syukur. Kita yang masih sehat, kita tumbuhkan rasa syukur. Sampian yang sakit juga jangan kufur. Jadi munculkan harapan-harapan itu. Seperti yang dilakukan Nabi Ayub tadi. Jadi tidak ada satu pun penyakit yang diturunkan Allah yang tidak ada obatnya. Insya Allah pasti ada obatnya. Dan tidak ada satupun penyakit atau musibah yang datang ke salah satu orang beriman, kecuali Allah hendak meninggikan derajatnya. Jadi siapapun yang setiap kali Allah memberikan malapetaka, maka semuanya Allah hendak mengampuni dosa orang tersebut dengan malapetaka itu. Rasulullah bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha." Jadi tidak ada satupun musibah yang diturunkan, diberikan Allah kepada seorang beriman atau orang muslim, kecuali Allah hendak menghapus dosa orang beriman itu. Dalam hadis lain disebutkan, kecuali Allah hendak meningkatkan derajat orang itu. Bahkan seandainya tersandung atau kena duri sekalipun itu loh, Allah berhendak memberikan tingkatan. Syaratnya apa? Sabar. Syaratnya apa? Ikhlas. Syaratnya apa? Optimisme. Husnudzan kepada Allah. Saya rasa itu dulur yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Saya ingin mengakhiri kajian kita dengan begini. Kita seringkali kalau sakit itu kemudian langsung berusaha keras untuk mencari obat. Seandainya dokter mengatakan, oh ini harus kamu operasi, kalau nggak operasi mati. Misalnya, kita langsung berusaha tuh, cari duit, cari apa. Bahkan kalau misalnya punya sawah pun kita jual untuk biaya operasi. Karena apa? Sakitnya kerasa, dokternya kelihatan. Ya enggak? Tapi kalau misalnya sakitnya itu bukan sakit hal yang lahir, sakit batin, tentang penyakit munafik, penyakit hasud, iri, itu kan penyakit itu, penyakit hati. Lalu Allah berfirman gini, hai manusia, kalau itu penyakit-penyakit hati tidak segera kamu operasi, operasinya misalnya dengan sedekah, maka kamu nanti mati akan masuk neraka. Ini kan sama-sama bahayanya nih. Kalau dokter tadi kan mengatakan, kalau itu enggak kamu operasi, kamu nanti mati. Maka operasi, lalu kita cari itu. Tapi kalau Allah yang menyatakan, itu penyakit hati, nifak, dan lain sebagainya. Kalau enggak kamu operasi dengan sedekah dan berbuat baik, kamu nanti mati masuk neraka. Nah masuk neraka, itu lebih bahaya daripada hanya sekedar mati. Tapi coba usaha kita. Kalau Allah berfirman begitu, apakah kita kemudian berusaha keras, sampai jual tanah untuk operasi biar penyakit nifak kita hilang? Enggak tuh. Kenapa? Karena Allah enggak kelihatan, penyakit nifaknya enggak kerasa. Kalau tadi kan dokternya kelihatan, penyakitnya kerasa. Nah bagaimana ini? Ayo kita seimbangkan. Bahwa ternyata ada juga penyakit-penyakit yang kita tidak rasakan. Yang harusnya juga menjadi perhatian kita, yakni penyakit hati. Operasilah dengan berbuat baik. Operasilah dengan banyak bersedekah. Operasilah dengan banyak bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan faedah. Saya Gus Glory. Salam dari Denpasar. Semoga dulur semua dalam keadaan sehat. Negeri ini disembuhkan oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.